Salam sehat dan semangat selalu. Jumpa kembali dengan Pak Dedi dalam program pembelajaran fisika. Salaman pagi merupakan pembiasaan untuk keakraban antar warga sekolah. Pernahkah kalian mengukur berat badan kalian? Yang dimaksud dengan berat badan di sini adalah massa dari badan kalian. Timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan memanfaatkan bantuan pegas, sehingga penunjukan jarum skala sesuai dengan berat badan kalian. Ketika kalian duduk atau tidur bahkan melompat-lompat di atas kasur pegas, gaya beratmu akan menekan kasur pegas tersebut. Akibat sifat elastisitasnya, kasur pegas meregang kembali. Pegas akan meregang dan memampat. Demikian seterusnya. Akibat adanya gaya gesekan, maka suatu saat pegas akan berhenti bergerak. Pegas juga digunakan sebagai peredam kejutan pada kendaraan bermotor. Istilah kerennya adalah sistem suspensi kendaraan bermotor, sehingga dapat meredam kejutan ketika kendaraan bermotor yang dikendarai lewat jalan yang tidak rata. Fenomena-fenomena ini akan kita bahas dalam bab elastisitas. Pembahasan tentang elastisitas ini akan kita bagi dua. Berikut ini marilah kita ikuti pembahasan bagian pertama dari elastisitas. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang elastisitas, mari kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasarnya. 3.3 menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. 4.3 melakukan percobaan tentang sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut presentasinya. Materi yang akan kita bahas dalam elastisitas ini: A. Pengertian elastisitas. B. Stres, strain, dan modulus elastisitas. C. Hukum Hooke. D. Rangkaian pegas. Nah, khusus bagian D, yaitu rangkaian pegas, akan kita bahas dalam bagian yang kedua. Mari kita lihat yang A, pengertian elastisitas. Jenis bahan berdasarkan keelastisannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama bahan elastis, yang kedua bahan plastis. Yang dimaksud dengan bahan elastis adalah bahan yang memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk awal jika gaya luar yang dikerjakan kepadanya dibebaskan atau F-nya menjadi 0. Contoh dari bahan elastis seperti ketepel, kemudian pegas kawat, juga busur panah. Selanjutnya, yang dimaksud dengan bahan plastis adalah bahan yang tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk awal jika gaya luar yang dikerjakan kepadanya dibebaskan atau dinolkan. Contoh dari bahan plastis seperti plastisin atau clay atau lilin mainan, juga botol-botol plastik dan lain-lain. Selanjutnya kita bahas yang B, tentang tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Terlebih dahulu kita lihat tentang tegangan. Misalkan kita memiliki seutas kawat yang panjang mula-mula L0 dan luas penampangnya A seperti terlihat pada gambar. Kemudian kawat tersebut ditarik dengan gaya F sehingga panjangnya bertambah sebesar delta L. Dan apabila kawat tersebut ditekan dengan gaya F, maka panjangnya akan berkurang sebesar delta L.
Kawat di atas mengalami tegangan tarik atau tegangan mampat yang dinotasikan dengan sigma. Sedangkan rumus dari tegangan tersebut adalah sigma sama dengan F per A. Karena F adalah gaya dan A adalah luas penampang, maka satuan dari tegangan adalah Newton per meter persegi. Selanjutnya, regangan. Gaya tarik yang bekerja pada kawat akan meregangkan kawat sehingga kawat yang panjang mula-mulanya L0 akan bertambah sebesar delta L. Hasil bagi antara pertambahan panjang dan panjang mula-mula inilah yang dinamakan dengan regangan yang dinotasikan dengan E kecil. Jadi regangan ini dirumuskan E sama dengan delta L per L0. Karena delta L dengan L0 memiliki satuan yang sama, maka regangan tidak memiliki satuan. Selanjutnya kita lihat modulus elastisitas atau disebut juga modulus Young. Nah, untuk memahami tentang modulus elastisitas atau modulus Young ini, kita lihat grafik tegangan sigma terhadap regangan E. Pada sumbu vertikal ini adalah tegangan atau sigma, dan pada sumbu horizontal adalah regangan atau E kecil. Nah, grafik ini menggambarkan suatu benda yang diberi gaya yang terus-menerus gaya tersebut ditambah besarnya. Mula-mula berada pada titik O, di mana pada titik O ini benda belum diberi gaya. Kemudian benda diberi gaya sehingga akan terbentuk kurva grafik antara tegangan dan regangan seperti gambar. Itu merupakan grafik garis lurus dengan kemiringan tertentu. Nah, di sini kita sebut saja grafiknya adalah OA. Nah, kemudian gayanya ditambah lagi sehingga kurvanya atau grafiknya berubah bentuk dari A ke B. Kemudian apabila ditambah lagi gayanya, maka bentuknya akan menyerupai kurva dari B ke C. Selanjutnya kita tambah lagi sehingga terbentuk sebuah garis atau kurva berbentuk garis yang memiliki kemiringan lebih kecil dibanding dengan dari O ke A. Nah, kita dapatkan di sini kurva CD. Di sini titik A merupakan batas hukum Hooke, artinya ketika diberi gaya, maka benda tersebut apabila gayanya dilepaskan akan kembali ke keadaan awalnya. Kemudian titik B ini dinamakan batas elastisitas. Kemudian titik C ini dinamakan titik tekuk. Jadi benda akan mulai tidak kembali ke keadaan awal apabila gaya yang diberikan dihilangkan. Dan selanjutnya dari C ke D. Nah, di titik D ini adalah titik patah. Apabila gaya terus-menerus ditambah sehingga benda tersebut akan mengalami titik patah atau akan patah. Dari O ke B ini dinamakan daerah elastis, sedangkan dari B ke D ini dinamakan daerah plastis. Jadi benda tersebut apabila gaya yang diberikan dihilangkan tidak akan kembali ke keadaan awalnya. Nah, pada daerah OA, grafik OE ini berbentuk garis lurus. Perbandingan antara tegangan dan regangan ditunjukkan oleh kemiringan garis OA yang dinamakan dengan modulus elastisitas
atau modulus yang dinotasikan dengan E besar. Nah, dari daerah OA atau dari garis OA kita akan mendapatkan E sama dengan tangens theta, di mana tangens theta ini tidak lain dari perbandingan antara tegangan dan regangan. Sehingga kita dapatkan di sini rumus dari modulus elastisitas atau modulus Young. Nah, karena sigma adalah F per A dan E adalah delta L per L0, maka modulus elastisitas bisa kita tuliskan E sama dengan F per A dibagi dengan delta L per L0. Atau F per A sama dengan E dikalikan delta L per L0. Apabila kita ingin mencari berapa besar gaya yang diberikan, maka F sama dengan E kali A dibagi L0 dikalikan delta L. Di mana di sini E kali A per L0 tidak lain suatu konstanta yang dinamakan dengan konstanta pegas. Nah, apabila konstanta pegas kita masukkan ke dalam rumus F sama dengan E kali A per L0 kali delta L dengan mengganti E kali A per L0, maka kita akan mendapatkan sebuah rumus F sama dengan K dikalikan delta L atau F sama dengan K dikalikan delta X, di mana delta L atau delta X ini adalah pertambahan panjang. Nah, rumus F sama dengan K dikalikan delta X tidak lain dari perumusan hukum Hooke. Modulus elastisitas atau modulus Young ini menyatakan nilai ketidakelastisan suatu material. Berikutnya kita lihat yang C, yaitu tentang hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka perbandingan panjang pegas sebanding dengan gaya tariknya. Nah, grafik gaya tarik F terhadap pertambahan panjang delta X dapat dinyatakan sebagai berikut. Pada sumbu vertikal ini adalah F atau gaya tarik, pada sumbu horizontalnya ini adalah delta X. Nah, ini menyatakan hubungan antara pemberian gaya terhadap pertambahan panjang. Misalkan sebuah pegas yang mula-mula dalam keadaan awal seperti gambar, kemudian pegas tersebut diberi beban sehingga pegas tersebut akan mengalami pertambahan panjang sebesar delta X. Nah, di mana beban yang diberikan adalah F. Nah, setelah pegas tersebut mengalami pertambahan panjang, maka ada suatu gaya yang akan menyebabkan pegas tersebut akan kembali ke keadaan awalnya. Gaya tersebut dinamakan gaya pegas, di mana gaya pegas ini arahnya berlawanan dengan arah pertambahan panjang pegas. Apabila kita nyatakan dalam grafik, maka akan kita mendapatkan grafik lurus dengan kemiringan tertentu. Selanjutnya kita lihat dari grafik F terhadap delta X, kita akan mendapatkan tangens theta sama dengan F per delta X, di mana F per delta X ini sama dengan K. Nah, sedangkan gaya pegas, gaya yang menyebabkan pegas tersebut akan kembali ke keadaan awal, ini dirumuskan F pegas sama dengan min K kali delta X, di mana tanda negatif menyatakan bahwa gaya pegas atau F pegas berlawanan arah dengan pertambahan panjang pegas. Dengan K dinamakan konstanta pegas.
Selanjutnya kita akan lihat soal-soal elastisitas yang berkaitan dengan stress, strain, modulus elastisitas, dan hukum Hooke. Soal nomor 1. Perhatikan soalnya. Suatu kawat dengan luas penampang 4 mm persegi ditarik oleh gaya 3,2 Newton sehingga panjangnya bertambah dari 80 cm menjadi 80,04 cm. Hitung tegangan, regangan, dan modulus elastisitas kawat tersebut. Kita lihat jawabannya. Dari soal diketahui bahwa luas penampang atau A sama dengan 4 mm persegi. Kita konversi ke dalam meter persegi menjadi 4 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Gaya tarik F sama dengan 3,2 Newton. Pertambahan panjang atau delta L adalah 80,04 dikurang 80 sama dengan 0,04 cm. Panjang awalnya atau L0-nya adalah 80 cm. Sehingga kita akan mendapatkan tegangan atau sigma. Sigma sama dengan F per A. Karena F-nya adalah 3,2 Newton dan A-nya 4 kali 10 pangkat min 6 meter persegi, maka akan kita dapatkan tegangannya adalah 8 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Kemudian regangan. Kita tahu rumus dari regangan adalah E sama dengan delta L per L0. Karena delta L-nya adalah 0,04 cm, sedangkan L0-nya adalah 80 cm, maka kita akan dapatkan rumus regangan atau besar regangan adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Sedangkan untuk modulus elastisitas kawat atau modulus yang kawat, ini kita bisa gunakan rumus E sama dengan sigma per E. Karena sigma dan E sudah diketahui, tinggal kita masukkan saja. Sigmanya adalah 8 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi, sedangkan E-nya 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, dengan demikian, modulus elastisitasnya adalah 1,6 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Nomor 2. Sebuah balok baja yang digunakan dalam konstruksi sebuah jembatan memiliki panjang 10,5 meter dengan luas penampang 0,12 meter persegi. Balok ini dipasang di antara dua beton tanpa ruang untuk memuai. Ketika suhu mengalami kenaikan 10 derajat Celcius, balok ini akan memuai sehingga panjangnya bertambah 1,2 mm. Jika balok bebas untuk memuai, berapa besar gaya yang harus dikerjakan pada beton agar pemuaian ini tidak terjadi? Diketahui modulus elastisitas baja adalah 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Yuk kita lihat jawabannya. Dari soal diketahui panjang awal dari kawat atau dari baja, balok baja adalah 10,2 meter. Luas penampangnya atau A sama dengan 0,12 meter persegi. Nah, pertambahan panjang atau delta L sama dengan 1,2 mm atau 1,2 kali 10 pangkat min 3 meter. Sedangkan modulus elastisitas dari baja tersebut adalah E sama dengan 2,0 kali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Gaya yang harus dikerjakan balok baja pada beton agar pemuaian tidak terjadi adalah F sama dengan E kali A delta L per L0. Nah, di mana E adalah 2 kali 10 pangkat 11, A-nya adalah 1,12, sedangkan delta L-nya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 3, dan L0-nya 10,2.
Nah, dengan demikian kita mendapatkan gaya yang harus dikerjakan balok baja pada beton agar pemuaian tidak terjadi sebesar 2,8 kali 10 pangkat 6 Newton. Soal nomor 3. Seutas kawat dengan panjang L dan jari-jari R dijepit dengan kuat di salah satu ujungnya. Ketika ujung kawat lain ditarik oleh gaya F, panjang kawat bertambah 5 cm. Kawat lain dengan bahan yang sama, panjangnya setengah L dan jari-jari 2R ditarik dengan gaya 4F. Tentukan pertambahan panjang kawat kedua. Yuk kita lihat jawabannya. Kita gunakan rumus F per A sama dengan E dikalikan delta L per L0, atau kita tulis saja L, sama saja. Dimana delta L sama dengan F kali L atau F kali L0 dibagi dengan A dikalikan E. Dimana bahwa A sama dengan VR kuadrat. Ya, karena penampang kawat ini berbentuk lingkaran, sehingga luasnya adalah A sama dengan VR kuadrat. Karena bahan sama, maka nilai E sama, sehingga bisa kita tuliskan delta L sebanding dengan F kali L per R kuadrat. Atau delta L2 per delta L1 sama dengan F2 kali L2 dibagi F1 kali L1 dikali R1 per R2 dikuadratkan. Dari soal diketahui bahwa F1-nya sama dengan F, L1-nya sama dengan L, dan R1 sama dengan R. Sedangkan F2 sama dengan 4F, L2-nya adalah setengah L, dan R2-nya adalah 2R. Maka dengan menggunakan rumus perbandingan, yaitu delta L2 per delta L1 sama dengan F2 kali L2 dibagi F1 kali L1 dikalikan R1 per R2 dikuadratkan, maka kita peroleh 4F dikalikan setengah L per F kali L dikalikan R per 2R dikuadratkan, sehingga kita peroleh 2 kali 1/4 atau sama dengan setengah. Nah, dengan demikian delta L2-nya adalah setengah delta L1, yaitu setengah dikalikan 5 cm sama dengan 2,5 cm. Itulah pertambahan panjang kawat kedua sebesar 2,5 cm. Soal nomor 4. Sebuah pegas bertambah panjang 4 cm ketika ditarik oleh gaya 12 Newton. A. Berapa pertambahan panjang pegas jika ditarik oleh gaya 6 Newton? B. Berapa gaya tarik yang diperlukan untuk meregangkan pegas sejauh 3 cm? Gaya F1 yang besarnya 12 Newton menyebabkan delta X sama dengan 4 cm, sehingga akan didapatkan tetapan gaya pegas sebagai berikut. K sama dengan F1 per delta X1, di mana F1-nya adalah 12, delta X1-nya adalah 4 cm, sehingga kita dapatkan K sama dengan 3 Newton per cm. Gaya F2 sama dengan 6 Newton menyebabkan pertambahan panjang delta X2 sebesar delta X2 sama dengan F2 per K. F2-nya adalah 6 Newton, K-nya adalah 3 Newton per cm, maka delta X2 ini besarnya adalah 2 cm. B. Pertambahan panjang delta X3 cm disebabkan oleh gaya F yang besarnya sebagai berikut. Kita gunakan rumus F sama dengan K dikalikan delta X.
karena K-nya adalah 3 Newton per cm dan delta X-nya adalah 3 cm, maka kita peroleh gaya tersebut adalah 9 Newton. Selanjutnya, soal nomor 5. Sebuah pegas yang panjang mula-mula L0 diberi beban yang masanya 60 kg, sehingga pegas mengalami pertambahan panjang 15 cm. Hitung tetapan gaya pegas yang dimiliki pegas tersebut. Nah, kita lihat gambarnya. Ini adalah pegas mula-mula yang panjangnya L0, kemudian pegas tersebut diberi beban dengan massa 60 kg sehingga dia bertambah panjang sebesar delta X atau delta L yang besarnya adalah 15 cm. Jawabannya adalah sebagai berikut. Menurut hukum Hooke, F sama dengan K dikalikan delta X. Nah, di sini kita tidak usah mencantumkan tanda negatifnya karena yang akan kita cari adalah besar dari gaya yang berdasarkan hukum Hooke. F sama dengan K dikalikan delta X, di mana F itu adalah M kali G, sehingga kita bisa tuliskan MG sama dengan K dikalikan delta X. Maka K sama dengan MG per delta X. Karena M-nya 60, G-nya 10, delta X-nya adalah 15 kali 10 pangkat min 2, maka kita peroleh K sama dengan 4000 Newton per meter. Soal nomor 6. Seutas kawat yang luas penampangnya 4 mm persegi memiliki modulus elastisitas 1,6 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi, ditarik oleh gaya 3,2 Newton, sehingga panjangnya berubah dari 80 cm menjadi 80,04 cm. Tentukan tetapan gaya pegas dari kawat tersebut. Ingat bahwa F per A sama dengan E dikalikan delta L per L0. Atau F sama dengan A dikalikan E per L0 sama dengan delta E dikalikan delta L. Nah, dengan demikian, karena E dikalikan A per L0 itu adalah K, maka bisa kita tuliskan F sama dengan K dikalikan delta L. Dengan demikian kita akan memperoleh K sama dengan A dikalikan E dikalikan L0, di mana A-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 meter persegi, E-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi, dan L0-nya adalah 80 kali 10 pangkat min 2 meter. Maka kita akan peroleh tetapan gaya pegas dari kawat tersebut adalah 8 kali 10 pangkat 3 Newton per meter. Demikianlah soal-soal dari elastisitas beserta penyelesaiannya. Semoga kalian bisa lebih memahami konsep tentang elastisitas. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, kalian diwajibkan mengerjakan soal-soal berikut secara mandiri. Soal yang pertama. Sebuah batang elastis panjangnya 4 meter dan luas penampangnya 1,5 cm. Ketika batang tersebut digantung dengan beban 330 kg, ternyata meregang 0,7 mm. Modulus yang bahan batang tersebut adalah titik-titik Newton per meter persegi. A 1,2 kali 10 pangkat 11,
B 1,50 kali 10 pangkat 11, C 3,30 kali 10 pangkat 11, D 4,32 kali 10 pangkat 11, dan E 5,75 kali 10 pangkat 11. Itu adalah soal nomor 1. Berikutnya soal nomor 2. Sebatang logam luas penampangnya 5 kali 10 pangkat min 3 meter persegi digantung dan memberi regangan 10 pangkat min 3. Apabila modulus elastisitas bahan logam 1,5 kali 10 pangkat 13 Newton per meter persegi, maka gaya tariknya adalah titik-titik Newton. A 3,0 kali 10 pangkat 12, B 3,0 kali 10 pangkat 10, C 7,5 kali 10 pangkat 7, D 7,5 kali 10 pangkat 5, dan E 7,5 kali 10 pangkat 3. Untuk selanjutnya, soal nomor 3. Terdapat dua kabel yang terbuat dari bahan yang sama dan memiliki panjang yang sama. Diameter kabel kedua sama dengan 2 kali diameter kabel pertama. Maka perbandingan pertambahan panjang kabel kedua dengan kabel pertama ketika ditarik oleh gaya yang sama adalah A1 dibanding 1, B2 dibanding 1, C1 dibanding 2, D4 dibanding 1, dan E1 dibanding 4. Soal nomor 4. Dua kawat masing-masing terbuat dari logam P dan Q. Panjang L dan diameter D kedua kawat memenuhi hubungan LP sama dengan 2LQ dan DP sama dengan 2DQ. Jika kedua kawat ditarik dengan gaya yang sama besar, perbandingan pertambahan panjang kedua kawat adalah delta LP per delta LQ sama dengan 2. Perbandingan modulus yang E kedua kawat bernilai EQ per EP sama dengan titik-titik A1, B4, C2, D seper 2, E seper 4. Nomor 5. Pada percobaan pegas, beban yang masanya berbeda-beda digantung pada ujung pegas. Kemudian diukur pertambahan panjang pegas tersebut. Data hasil percobaan tampak sebagai berikut. Percobaan 1, masa bebannya 100 gram akan bertambah panjang 2 cm. Percobaan 2, masa bebannya 200 gram, pertambahan panjangnya 4 cm. Percobaan 3, masa bebannya 300 gram, pertambahan panjangnya 6 cm. Percobaan 4, masa bebannya 400 gram, pertambahan panjangnya 8 cm. Dan percobaan kelima, masa bebannya 500 gram, pertambahan panjangnya adalah 10 cm. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa A. Semakin besar beban, semakin kecil pertambahan panjang. B. Semakin besar gaya, semakin kecil pertambahan panjang. C. Semakin besar gaya, semakin kecil pertambahan panjang. E. Konstanta pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang. E. Konstanta pegas berbanding terbalik dengan gaya. Nomor selanjutnya, nomor 6. Perhatikan grafik hubungan tegangan dan regangan berikut ini. Ada 3 kurva atau 3 grafik P, Q, dan R, di mana ketiganya memiliki kemiringan yang berbeda. Grafik di atas menunjukkan hubungan antara tegangan dan regangan pada 3 buah benda yang berbeda, yakni benda P, Q, dan R. Pernyataan di bawah ini yang benar berdasarkan grafik di atas adalah A. Benda P memiliki elastisitas paling besar.
B. Benda Q memiliki elastisitas paling besar. C. Benda R memiliki elastisitas paling besar. D. Benda Q memiliki elastisitas paling kecil. E. Benda R memiliki elastisitas paling kecil. Soal nomor 7, perhatikan gambar berikut. Ini adalah grafik antara F terhadap X. Dari grafik di atas, hubungan pertambahan panjang pegas dan gaya yang diberikan, maka konstanta pegasnya adalah A 50 Newton per meter, B 120 Newton per meter, C 200 Newton per meter, D 250 Newton per meter, dan E 300 Newton per meter. Demikian pembahasan elastisitas bagian pertama ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari serta dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan elastisitas. Jangan kalian mengandalkan orang asing untuk membangun negeri ini. Bangunlah negerimu sendiri dengan semangat dan kekuatanmu.